75 tahun sudah negeri kita, Indonesia telah merdeka. Dijajah selama bertahun-tahun oleh bangsa asing hingga sangat sengsara. Hingga pada akhirnya, semangat juang pun mulai tumbuh untuk mencapai sebuah kemerdekaan. Banyak sekali pahlawan di balik semua kemerdekaan ini. Salah satunya adalah ia, sang penjahit bendera pusaka Sang Saka Merah Putih. Akan kuperankan dan akan kuceritakan tentang seorang perempuan hebat yang berjasa dalam kemerdekaan Indonesia. Ia adalah Fatmawati, sang penjahit bendera pusaka Sang Saka Merah Putih. Namaku Fatmawati. Nama asliku adalah Fatimah, yang berarti bunga teratai. Aku lahir di Bengkulu pada tanggal 5 Februari tahun 1923. Aku merupakan putri dari pasangan Hasanuddin dan Siti Khadijah. Orang tuaku merupakan keturunan dari Putri Indrapura. Ayahku merupakan salah seorang pengusaha dan tokoh Muhammadiyah di Bengkulu. Kemarilah, duduk denganku. Akan kuceritakan tentang bagaimana peranku dalam lahirnya kemerdekaan negara Republik Indonesia. Aku bertemu untuk pertama kalinya dengan Bung Karno di Bengkulu, di kampung halamanku. Pada saat itu, Bung Karno sedang menjadi pengajar di sekolahku, yaitu Sekolah Muhammadiyah. Kedekatan kami terjadi sejak tahun 1938. Lambat laun, Bung Karno pun melamarku, dan ia mendatangi kediaman orang tuaku. Bung Karno pun mengatakan ini pada ayahku. "Tuan, bolehkah aku melamar anakmu yang bernama Fatmawati?" Kemudian ayahku berkata, "Tentu saja, Nak. Asalkan Fatmawati mau menerimamu sebagai pasangannya." Lantas, setelah ayahku menjawab demikian, aku merasa semua jawaban tertuju padaku. Aku sangat ingin menikah dengan Bung Karno. Namun, pada saat itu ia telah memiliki seorang istri yang bernama Inggit Karnasih. Beliau adalah istri Bung Karno pada saat itu. Kemudian, aku memberikan persyaratan pada Bung Karno dan berkata, "Aku akan menerima lamaranmu, asalkan kau mau meninggalkan Inggit Karnasih." Setelah aku berkata demikian kepada Soekarno, kemudian Soekarno pun mengiyakan permintaanku. Dan Soekarno pun meninggalkan Inggit Karnasih dan memilih untuk hidup bersamaku. Pada tahun 1943, Bung Karno menikahiku. Namun, pada saat itu aku sedang berada di Bengkulu dan Bung Karno sedang berada di Jakarta. Ia sedang mengurusi kemerdekaan Indonesia. Pernikahan kami diwakili oleh kerabat Bung Karno. Setelah beberapa hari menikah, aku memutuskan untuk pergi ke Jakarta, mendampingi suamiku untuk menuju kemerdekaan. Aku pergi ke Jakarta didampingi oleh kedua orang tuaku. Setelah sampai di Jakarta, aku mendampingi suamiku. Aku memberikan semangat, aku memberikan nasihat, dan aku menjadi istri ala kadarnya. Pada tahun 1944, di mana pada saat itu aku sedang mengandung anak pertamaku dengan Bung Karno. Pada saat itu, aku sedang berdiam diri di rumah. Kemudian, ada seorang prajurit Jepang datang menghampiriku. Dia bernama Khairul Basri. Lalu, aku
bertanya padanya, "Ada apa yang membuatmu datang kemari?" Kemudian ia pun menjawab, "Aku datang kemari karena aku merupakan utusan dari jenderal Jepang bernama Hitoshi Kimizu untuk memberikan kain berwarna merah dan putih ini kepadaku." Lantas, aku bertanya-tanya dalam benakku, untuk apa dia memberikan kain ini? Lalu aku bertanya padanya, "Untuk apa kau memberikanku kain ini?" Lalu ia pun menjawab, "Aku memberikanmu kain ini untuk kelak dijadikan sebagai pakaian anakmu nanti. Maka simpanlah kain ini dengan baik." Itu ucapnya. Lantas, aku sangat berterima kasih kepadanya dikarenakan beliau telah perhatian kepada anakku kelak. Namun, dengan inisiatifku sendiri, aku menjahit kain berwarna merah dan putih itu sebagai bendera pusaka merah putih untuk bendera Indonesia. Saat menjahit kain itu, aku merasa sedih dan juga terharu. Aku berpikir, Indonesia akan merdeka setelah sekian lama. Sekian lama dijajah oleh Belanda dan Jepang. Pada tanggal 10 Agustus 1945, Sultan Syahrir dan Bung Hatta menghampiri suamiku, Bung Karno, terkait membicarakan kapan diproklamasikannya kemerdekaan Indonesia. Tepatnya, Sultan Syahrir sangat mendesak Bung Karno untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Tetapi, Soekarno menolak dan dia berkata, butuh waktu yang tepat untuk membicarakan proklamasi ini. Setelah perdebatan panjang di antara mereka, aku pun menghampiri mereka dan berkata, "Sudahlah, mari kita bicarakan masalah perdebatan ini dengan kepala dingin dan menentukan kapan dilaksanakannya pembacaan proklamasi kemerdekaan Indonesia yang sesungguhnya." Kemudian, mereka melanjutkan perdebatan mereka tentang proklamasi itu dengan kepala dingin. Pada tahun 1945, tepatnya pada tanggal 17 Agustus, Bung Karno sedang berada di ranjang, dan aku pun menghampirinya dan berkata padanya, "Bung, matahari telah tepat di atas kita, dan di luar rumah kita, di halaman kita, telah penuh masyarakat Indonesia yang menantikan proklamasi Indonesia pada hari ini. Marilah kita lepaskan belenggu penjajahan yang ada di Indonesia dan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia yang sesungguhnya." Dan Bung Karno pun mengiyakan perkataanku tadi dan berkata, "Benar, kau benar Fatmawati. Baiklah, aku akan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia yang sesungguhnya pada hari ini juga." Kemudian, aku dan Bung Karno bersama-sama menuju halaman rumah kami. Aku pun mendengar salah seorang pemuda yang berada di halaman rumahku tersebut berteriak seperti ini, "Bagaimana Indonesia akan merdeka? Sedangkan kita saja tidak memiliki bendera yang menjadi identitas bahwa Indonesia telah merdeka." Setelah salah seorang pemuda berteriak demikian, aku bergegas menuju ke kamarku dan membuka lemari pakaianku. Aku mengambil bendera Sang Saka merah putih yang telah aku jahit tepat 1 tahun yang lalu. Dan aku pun memberikan bendera itu kepada salah seorang pemuda yang ada di depan teras untuk segera dikibarkan setelah dibacakannya teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Setelah kami bernyanyi lagu kebangsaan Indonesia, yaitu Indonesia Raya, maka akhirnya berkibarlah Sang Saka merah putih bendera Indonesia yang menyatakan bahwa Indonesia telah memiliki identitas kemerdekaannya sendiri dan terlepas dari penjajahan.